Halo pecinta Timnas, bertemu lagi bersama Bung Goldin. Kali ini Bung Goldin ingin menyikapi kenapa ya sekarang kok Timnas itu kasihan ya. Naturalisasi salah. PSSI nurunin pemain U22 di AFF atau ASEAN Cup juga salah. Ini sebenarnya pengamat-pengamat yang masuk ke TV ini maunya apa sih sebenarnya ya? Bingung. Naturalisasi ditentang. Padahal Spanyol aja yang pernah juara dunia, juara Eropa kemarin, naturalisasi loh. Diego Costa contohnya. Kemudian masih banyak lagi. Jepang bahkan di Asia yang pertama loh naturalisasi pemain. Ini sebenarnya maksudnya itu apa ya? Nggak ngerti. Jadi apakah cuman pengen naikin nama dia sendiri di hadapan publik dengan cara menghujat timnas. Jadi menurut saya seperti meroki gerungkan diri ya. Kalau di politik kan meroki gerung ya. Ini ada nih. Kemarin saya ngelihat statement di salah satu platform media sosial yang mengatakan dia mengkritisi lini tengah timnas Indonesia di Piala ASEAN ini, katanya tidak ada yang bisa megang bola. Terus dia menyebutkan nama, kenapa tidak memasukkan Ricky Kambuaya. Ini sebenarnya ngerti bola apa enggak sih? ASEAN Cup ini kan tidak agenda FIFA. Jadi klub tidak berhak atau tidak memiliki kewajiban untuk menyetorkan pemainnya ke timnas. Karena ini sudah profesional seperti ini ya. Kalau bukan agenda FIFA, pertandingan di liga-liga dunia ini tidak ada yang libur. Jadi pemain itu punya tanggung jawab kepada klub. Sebab apa? Klub itulah yang menggaji atau memberikan bayaran kepada pemain. Masa pemainnya harus ditarik ke timnas? Itu malah kayak seperti itu tuh tidak profesional, walaupun atas dasar nasionalisme. Tapi atas di profesionalisme itu tidak profesional. Kemudian dia menyebutkan nama Ricky Kambuaya, Marco, kenapa tidak ditarik untuk memperkuat timnas U22 di ASEAN Cup ini. Menurut saya begini loh, masa iya ini kan tim lagi dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games dan juga Piala Asia U23. Nanti ketika misalkan Ricky Kambuaya dipasang atau dipanggil membela timnas U22 di ASEAN Cup ini, kemudian nanti kalah, kenapa nanti mungkin beralasan kenapa tidak mematangkan pemain yang ada di U22. Jadi serba salah, begini salah, begitu salah. Jadi bingung ya, maunya itu sebenarnya gimana. Naturalisasi salah, ini PSSI lagi membina pemain muda supaya matang, salah. Ini juga kadang-kadang gini ya, kayak semacam ASEAN Games, saya bingung juga nih. Menyetorkan 3 pemain senior, seperti kayak orang mau berantem nih, ngajak abang-abangan, 3 orang diajak abang-abangannya untuk bertarung di lapangan. Kan sebenarnya nggak ini ya. Kalau mau U22 udah U22 aja, U23 aja, nggak usah ngajak abang-abangan lah. Makanya ini walaupun disebutnya tidak bisa menguasai bola di lini tengah, ini kan lagi berproses melawan tim-tim kuat. Ingat loh nih, lagi lawan Vietnam kemarin, timnas Indonesia itu banyak dirugikan. Pertama dari segi waktu, mepet. Indonesia setelah setelah 3-3 melawan Laos, besoknya langsung berangkat ke Vietnam. Sedangkan Vietnam itu istirahatnya lebih banyak dibandingkan dengan timnas Indonesia yang kemarin kalah itu ya 1-0. Kemudian Indonesia bertanding di Vietnam itu tidak di stadion yang biasanya. Ini dikerjain timnas Indonesia. Biasanya kan di Stadion Maidin ya. Tapi ini berlangsung di stadion yang ketinggiannya lumayan dan itu suhunya 17 derajat Celcius. Jadi tidak hanya melawan Vietnam, timnas Indonesia melawan lelah dan juga melawan suhu. Tapi hanya kalah 1-0 loh. Ini luar biasa kalau menurut saya. Ingat, terakhir timnas Indonesia di Piala AFF itu ya, di Stadion Maidin, dengan skuad yang lumayan lah. Ada Jordi Amat, ada Sadil Ramdhani, ada Marco, kalah 2-0. Timnas senior, yang seniornya ya. Ini timnas junior bisa kalah cuma 1-0, itu menurut saya bagus itu. Nanti mereka akan berkembang di SEA Games dan juga di Piala Asia. Saya yakin tim ini akan berprestasi. Jadi kalau untuk mencari-cari alasan menjelekan timnas untuk mencari nafkah diundang TV, kalau menurut saya udah nggak make sense. Sebab apa? Politik itu beda dengan sepak bola. Supporter sepak bola itu jangan disamakan dengan supporter politik. Lain lagi, fanatismenya berbeda loh. Lihat pemain-pemain yang sekarang seperti Victor Detan, kemudian Arhan Fikri itu sedang berkembang. Kita berharap nanti mereka
akan menuai peak performance-nya nanti pada saat Piala Asia, karena itu lebih prestisius menurut saya dibandingkan Piala AFF ini. Jadi kalau misalkan pemain-pemain ini digembleng dari sekarang, nanti insya Allah ke depan timnas Indonesia yang ini bisa menjadi pondasi buat timnas senior juga. Mungkin ada salah satu pemain atau salah dua pemain yang bisa ditarik oleh Sintayong ke timnas senior. Katanya jangan naturalisasi melulu, giliran lagi dibina diomongin lagi. Kamboya suruh main. Abang-abang suruh main di Piala ASEAN. Udah nggak lucu lah kalau menurut saya, jadi ketawa sendiri. Jadi udah biarin aja mereka berproses dengan Sintayong, dengan PSSI membina pemain-pemain muda ini agar lebih matang nanti di event-event yang lebih besar lagi. Jadi di AFF ini Indonesia masih punya peluang. Terakhir nanti melawan Filipina, harapannya bisa meraih 3 poin untuk lolos ke babak selanjutnya. Walaupun memang ada pemain-pemain yang saya bilang kemarin masih ada catatan, kurang chemistry. Seperti Robby Darwish, passingnya masih passing lambung. Nggak tahu kenapa ya, ini Robby Darwish passingnya passing kencang terus. Jadi temen di mana, passingnya kemana. Jadi harus lebih diperbaiki lagi soal teknik dasar ini sebenarnya. Passing-passing itu belajar di SSB. Jadi cukup sekian aja konten hari ini. Nanti kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Semoga timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Filipina dan meraih 3 poin. Salam timnas Indonesia.